Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu mau absen. Dengarkan nama kalian baik-baik ya. Oke. Yang pertama, Christina Maria Santina. Ibu. Kenal diri siapa lagi? Apa Ibu? Apa? Ada yang tahu alasannya memang tidak hadir? Nanti boleh saya tahu baru sampaikan ke Ibu. Asrina Popondo, ada Bu. Putri Patricia, iya. Aprilius Darius, oke, jadi dua orang ini Renata sama Aprili, nanti tolong cari tahu info nanti kasih tahu ke Ibu. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Asrina mungkin boleh berpimpin dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, boleh kita baca pembelajaran pada pagi hari ini. Boleh kita berdoa dulu. Berdoa. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Saat ini pembelajaran kita di pagi hari ini tentang median, modus, dan mean. Masih ada yang ingat pengertiannya yang Ibu sudah jelaskan minggu lalu? Sudah lupa? Oke, jadi kalau sudah lupa Ibu akan jelaskan pengertian dari mean. Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Jadi mean itu pengertiannya adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Jadi perhitungan mean ini dijumlahkan. Jadi setelah nilai data itu ada, dia akan dijumlahkan dan dibahagi dengan jumlah data itu sendiri yang ada. Selanjutnya pengertian dari median. Median merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data. Selanjutnya modus. Pasti sudah ada tahu. Asrina boleh jawab? Ada yang Asrina sudah lupa atau sih? Jadi modus itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi nanti Ibu akan kasih contoh. Tapi sebelum itu Ibu akan kasih contoh soal untuk yang mean. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Jadi di sini sudah ada soal. Anak-anak boleh lihat di sini soalnya, carilah mean dari data berikut. Di sini ada berapa data? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Di sini ada 7 data. Jadi nilainya ada 3, 7, 9, 12, 15, 18, dan 21. Jadi kita akan cari mean dari data berikut. Seperti tadi yang Ibu sudah bilang, mean itu adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Jadi cara
datanya itu nanti akan dijumlahkan. Setelah tahu hasilnya akan dibagikan dengan jumlah nilai yang ada. Kan jumlah nilai dari data ini kan ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti ini semua akan dijumlahkan. Setelah ditahu hasilnya akan dibagikan dengan 7 dari data ini yang ada. Oke, jadi Ibu akan jawab. Silakan diperhatikan. Jadi jumlah seluruh data itu ada 3, 7, 9, 12, 15, 18, dan 21. Jadi ini semua akan dijumlahkan atau ditambahkan. Mungkin ada yang boleh jumlahkan hasilnya berapa? Berapa? 85. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Jadi hasilnya berapa? 85. Oke, jadi jadi kita sudah dapat jumlah seluruh data itu yang ini sudah dijumlahkan menjadi hasilnya 85. Jadi 85 ini akan dibagi dengan jumlah data yang ada. Di sini kan ada 7 data, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 85 bahagi 7. Jadi 85 bahagi 7 ada yang boleh jawab? Mungkin Kristina boleh jawab 85 bahagi 7. 12. Oke, jadi hasilnya itu adalah 12,14. Oke, jadi ini hasil dari contoh soal yang pertama ini adalah carilah mean dari data berikut. Jadi sudah seperti tadi yang ini sudah jelaskan, jumlah seluruh datanya itu yang ini semua dijumlahkan. Setelah ditahu hasilnya yaitu 85 akan dibagi 7. 7 dari mana? Dari jumlah data yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dibahagi terus hasilnya itu dapat 12,14. Jadi ini hasil dari mean, nilai rata-rata dari mean. Boleh dipahami? Oke. Jadi sekarang Ibu akan kasih soal. Nanti Ibu tunjuk siapa yang mau jawab.
jadi di sini sudah ada soal yaitu hitunglah mean dari data berikut ada 5, 8, 12, 20, 15, 25, 30. Di sini datanya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 sama dengan soal yang tadi. Jadi ibu akan minta Asrina boleh kerjakan? Bisa Bu. Oke, silakan maju. Jadi anak-anak yang lain boleh perhatikan di depan. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih, Asrina. Oke, baik. Jadi anak-anak perhatikan di papan tulis. Di sini Asrina sudah mengerjakan soal yang ibu berikan, yaitu hitunglah mean dari data berikut ada 5, 8, 12, 20, 15, 25, dan 30. Seperti tadi yang pertama kali ibu sudah jelaskan, di sini itu ada jumlah seluruh data. Jadi di sini Asrina sudah menulis 5 tambah 8 tambah 12 tambah 20 tambah 15 tambah 25 tambah 30. Nah, di sini hasilnya itu 115. Jadi hasil dari keseluruhan yang ini sudah didapat, yaitu hasilnya adalah 115. Jadi 115 ini akan dibahagi dengan jumlah data yang ada. Nah, jumlah data yang ada itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Jadi 115 ini akan dibahagi dengan 7, yaitu hasilnya adalah 16,43. So, mulai dipahami sampai sini? Mulai Bu. Oke, jadi karena waktu kita terbatas, Ibu kasih tugas untuk kerjakan di rumah. Ibu akan kasih tugas sama dengan contoh soal yang tadi, menulis contoh soal dari mean. Sudah.
Jadi ini untuk tugas di rumah bisa dilihat. Hitunglah mean dari data berikut ada 8, 3, 14, 15, 20, dan 65. Jadi karena waktu kita terbatas, untuk contoh soal dari median dan modus nanti Ibu akan jelaskan minggu depan. Bagaimana boleh dengan soal yang sudah Ibu berikan, yang tugas di rumah boleh dipahami? Boleh. Oke. Jadi Ibu harap apa yang sudah Ibu jelaskan tadi boleh dikerjakan di rumah dan boleh dipelajari kembali. Jadi sebelum kita kembali, Christina mungkin boleh pimpin ke dalam doa. Silakan. Teman-teman, kita kembali kepada kasih, kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa dulu. Berdoa dulu. Silakan duduk. Terima kasih Christina. Baik anak-anak, Ibu mau pamit. Tapi sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatian kalian untuk diskusi hari ini. Terima kasih yang sudah mengerjakan soal. Ibu mau pamit, jangan lupa ya tugas di rumah dikerjakan. Oke, selamat siang. Iya, Bu. Selamat sore anak-anak. Sore, Ibu. Jadi terima kasih untuk kalian yang telah hadir di pembelajaran kita hari ini. Untuk materi kita akan membahas tentang fotografi. Jadi kan kalian ini kelas 1 SMA, nanti akan mengambil jurusan, mungkin dari kalian di sini ada yang mau mengambil jurusan multimedia. Jadi untuk pembelajaran kita yaitu tentang dasar fotografi. Dan di sini kita akan mempelajari prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami seorang fotografer itu baik amatir maupun profesional. Nah, jadi adik-adik di sini sudah familiar ya tentang fotografi. Nah, jadi Ibu mau tanya, di sini ada enggak yang tahu fotografi itu apa? Fotografi. Yang terlintas di kepalanya adik-adik yaitu tentang apa? Foto, apa lagi? Kamera. Itu semua tergabung dalam fotografi. Nah, jadi untuk penjelasannya di sini fotografi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti fotos dan artinya itu cahaya, dan grafos berarti melukis atau menulis. Jadi fotografi itu adalah seni melukis dengan cahaya. Untuk menjadi seorang fotografi, kita harus mempertimbangkan pencahayaan ya ketika kita melakukan kegiatan foto. Nah, jadi kan fotografi di sini memuat kamera kan? Kamera. Nah, kamera ini fungsinya apa? Ibu mau tahu? Siapa tahu teman-teman di sini ada yang kurang familiar mungkin tidak tahu fungsi kamera apa. Jadi Ibu mau tanya, fungsi kamera itu apa? Foto, Ibu. Benar, untuk mengambil gambar. Nah, jadi kamera berfungsi menangkap cahaya yang masuk melalui lensa. Jadi kamera itu mempunyai lensa. Nah, jadi kamera ini berfungsi untuk mengambil cahaya melalui lensa. Lalu direkam oleh sensor. Nah, di dalam kamera ada sensor. Nah, jadi yang membuat orang hasil foto itu bagus itu tergantung lensa. Semakin lensanya baik, bagus, semakin bagus juga foto yang orang ambil. Dan bukan hanya itu, bisa saja orang alat itu bagus, kamera bagus, tetapi orang tidak punya yang namanya skill dalam fotografi. Nah, jadi sampai di sini ada yang bertanya tentang seputaran kamera fotografi. Silahkan Desnia. Ibu, skill itu apa? Skill itu adalah kemampuan. Skill itu adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang. Kalau misalnya kita mau menjadi seorang fotografer, berarti skill yang harus kita punya yaitu skill tentang cara pengambilan
sini ada 3 elemen dasar kamera yang adik-adik harus tahu. Yang pertama itu ada ISO. Yang kedua ada temperatur atau aparatur. Yang ketiga ada shutter speed. Nah, ini 3 elemen dasar untuk yang ada di kamera. Nah, saya lihat ya adik-adik, 3 elemen dasar, ada ISO, ada aperture dan shutter speed. Nah, jadi di sini Ibu mau bertanya, adik-adik di sini sudah kenal yang namanya ISO atau belum? Belum, Ibu. Nah, jadi ISO ini adalah ukuran sensitivitas kamera terhadap cahaya. Jadi ISO ini bisa dibilang kayak pencahayaan yang ada di kamera. Nah, di sini ISO ini bisa diatur. Kita bisa mengatur ISO itu di kamera. Dan di sini ISO rendah biasanya itu berada di 1000 atau 2000. Cocok untuk kondisi terang. Jadi kalau misalnya orang mengambil gambar di kondisi terang, ISO-nya itu bisa direndahkan supaya tidak kayak terlalu kuning. Biasanya kan teman-teman lihat kalau misalnya kita mengambil video di bawah sinar matahari, itu biasanya sudah matahari terang tambah ISO-nya lebih naik, itu biasa menimbulkan kayak silau di kamera begitu. Jadi untuk ISO tinggi itu dia 1000 sampai 2000 untuk ISO. Ini ISO tinggi, ini ISO rendah. ISO rendah. Dan ada ISO tinggi. ISO tinggi itu dia biasanya ada di 8000 sampai 800 ke atas, tergantung kondisi. Nah, ini yang dimaksudkan ISO tinggi ini, itu ketika orang mengambil gambar di malam hari atau dengan pencahayaan yang gelap. Nah, jadi kalau misalnya tergantung pencahayaan lagi. Jadi ketika kita mengambil kamera dengan kondisi yang gelap, kita bisa menggunakan ISO 800 ke atas. Tetapi harus adik-adik perhatikan, ketika kita meninggikan ISO kita, berarti kita harus menerima resiko. Resikonya apa? Itu biasanya foto kita menimbulkan noise, atau noise itu kayak titik-titik buram di kamera, di hasil foto itu biasanya, atau bisa titik-titik, bisa buram, pokoknya noise yang garis-garis begitu, itu bisa menimbulkan noise ketika ISO sangat tinggi atau 800 ke atas. Nah, yang ketiga ada shutter speed. Nah, shutter speed ini adalah shutter speed ini menentukan berapa lama kamera terbuka. Shutter speed ini kan kecepatan yang ada di kamera. Misalnya 1 per 1000 detik membekukan gerakan, sementara shutter speed lambat itu 1/30 detik atau lebih lambat, dan bisa membuat efek gerak atau motion blur. Nah, jadi adik-adik bingung nggak di mana orang memakai shutter speed ini? Bingung? Nah, jadi Ibu mau kasih contoh sederhana. Adik-adik di sini pernah enggak menonton MotoGP? Pernah, Ibu. Nah, shutter speed ini yang digunakan para fotografi yang ada di sirkuit. Karena kan motor-motor yang melaju itu kan DP kecepatan itu tidak bisa terhitung.
Dan kamera kalau tidak diatur shutter speednya tidak akan dapat fotonya. Dan ketika orang memfokuskan kepada Mark Marquez saja, orang harus menggunakan shutter speed supaya seakan-akan fotonya itu diam, padahal itu motornya itu sementara melaju. Nah, jadi shutter speed ini sangat bagus ketika kita menjadi fotografi di jalanan, memotret kendaraan, itu bisa diatur shutter speednya. Sampai di sini ada mau bertanya? Nah, baik. Yang selanjutnya ada pencahayaan. Nah, jadi di dunia fotografi kita tidak lepas dari yang namanya pencahayaan. Maupun itu lighting, pencahayaan natural, pencahayaan yang kita buat sendiri itu tidak bisa terlepaskan. Nah, di sini pencahayaan ini adalah elemen kunci. Jadi foto kita terlihat bagus tergantung apa? Pencahayaan. Sumber cahaya bisa alami seperti matahari atau buatan seperti lampu studio atau yang namanya lighting. Cahaya dapat membuat subjek terlihat terang. Cahaya samping memberi efek dramatis karena menciptakan bayangan. Cahaya dari belakang menghasilkan siluet jika tidak ada pencahayaan tambahan dari depan. Nah, jadi fotografer yang baik mampu memanfaatkan arah cahaya untuk menciptakan suasana tertentu. Jadi ketika kita menjadi fotografer, tidak hanya elemen dasar yang kita kuasai tetapi pencahayaannya juga, itu sangat penting. Nah, sekarang kita masuk, Ibu Agus ya? Ya Ibu. Ibu masuk di teknik pengambilan gambar. Teknik pengambilan gambar. Nah, di sini teknik pengambilan gambar ini sebenarnya ada banyak macam, tetapi Ibu hanya pilih beberapa yang familiar digunakan. Yang pertama ada rule of thirds atau aturan sepertiga. Aturan sepertiga. Untuk rule of thirds ini, dia membagi bingkai menjadi 9 bagian, 3 kolom dan 3 baris. Subjek utama ditempatkan di sepanjang garis atau titik potongnya. Contoh memotret orang berdiri di sisi kiri bingkai, bukan di tengah dengan latar belakang air. Dan di sini Ibu akan memperlihatkan kalian contoh dari pengambilan rule of thirds. Ya, jadi adik-adik bisa lihat di sini yang shutter speed. Bisa lihat kan? Ini aturan segitiga. Kan kalau di kamera pasti kan ada DP kolom ini kan? Ya Ibu. Jadi bisa lihat. Ini yang dimaksud dengan rule of thirds. Nah, oke, karena waktu kita tidak cukup untuk membahas ini, jadi Ibu mau kasih kalian tugas untuk cari beberapa teknik pengambilan gambar. Cari sebanyak-banyaknya untuk teknik pengambilan gambar. Sertakan dengan fotonya ya. Nah, oke baik. Kita telah mempelajari teori dari dasar fotografi walaupun tidak sampai tuntas. Namun, Ibu tekankan lagi fotografi ini adalah keterampilan teknik.
atau keterampilan praktik. Jadi ketika kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu karena ini keterampilan praktik. Jadi Ibu harap adik-adik di sini bisa langsung bermain dengan kamera, bermain dengan komposisi, bermain dengan ISO dan sebagainya, agar skill adik-adik, skill teman-teman ini bisa digunakan. Jadi sekian untuk penjelasan materi kita pada sore hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Baik, untuk di siang hari ini kita akan belajar mengenai flora dan fauna. Sebelum Pak menjelaskan, di sini ada yang sudah tahu apa itu flora dan fauna? Sudah Pak. Flora tumbuhan, fauna, hewan. Ya, betul sekali. Jadi flora itu adalah suatu tumbuhan yang hidup di suatu daerah. Jadi itu adalah flora. Yang kedua adalah fauna. Jadi fauna ini seperti tadi adik-adik yang adik-adik sudah sebutkan, flora ini adalah seluruh jenis hewan yang hidup di suatu daerah. Teman-teman ada yang boleh kasih contoh satu jenis flora dan satu jenis fauna? Saya Pak. Kan Pak sudah jelaskan toh. Flora itu tumbuhan, fauna hewan. Jadi flora itu kayak pohon, pokoknya itu tumbuhan, daun itu termasuk flora. Sedangkan fauna itu semua mencakup semua hewan. Betul sekali. Namun di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis pembagian flora. Di sini ada 3 pembagian flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama itu ada Indonesia Barat atau Asiatis. Di sini mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Di sini ciri-ciri flora yang pertama ada rotan, kedua ada merati, yang ketiga ada anggrek. Jadi itu adalah jenis-jenis flora yang ada di Indonesia Barat atau Asiatis. Yang kedua ada Indonesia Tengah atau peralihan. Di situ termasuk daerah Sulawesi dan NTT. Di situ ada beberapa flora. Yang pertama ada lontar, cendana, dan kail hitam. Nah, itu saja, itu flora yang berada di Indonesia Tengah. Yang ketiga ada Indonesia Timur atau Australiatis. Ini mencakup wilayah Papua dan Kepulauan Aru. Di sini floranya adalah Mateo dan Sagu. Jadi itu yang wilayah-wilayah yang sudah terbagi flora, dan kita lanjut di fauna. Di sini juga sama seperti flora, fauna ini terbagi atas 3. Yang pertama tadi ada Indonesia Barat atau Asiatis. Di sini mencakup tadi wilayah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Di sini jenis faunanya adalah ada harimau, gajah, terus ada orangutan, badak bertulang 1. Itulah jenis-jenis hewan yang berada di Indonesia bagian barat atau Asiatis. Kita lanjut yang kedua, Indonesia Tengah atau peralihan. Nah, di sini mencakup seperti yang saya sebutkan tadi, ada Sulawesi dan Nusa Tenggara. Di sini mencakup beberapa jenis hewan, yaitu ada anoa, babi rusa, dan komodo. Itu adalah hewan-hewan yang berada di Indonesia Tengah.
Kita lanjut yang ketiga, Indonesia Timur atau Australis. Ini mencakup yang wilayah tadi saya sudah katakan, yaitu Papua dan Kepulauan Aru. Di sini ada 3 jenis fauna, yaitu kasuari, cendrawasih, dan kanguru. Ya, itulah 3 perbedaan antara penyebaran flora yang ada di flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kita lanjut. Di sini ada penyebab kenapa Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Yang pertama di sini adalah faktor iklim yang tropis. Ini yang menyebabkan sehingga flora dan fauna di Indonesia itu memiliki jenis-jenis yang berbeda. Dan yang kedua ada letak geografis, yang dimana Indonesia ini kita diapit dengan 2 benua, sehingga itu menyebabkan munculnya perbedaan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya ada topografi dan geologi. Banyaknya gunung dan hutan-hutan tropis dan wilayah laut itu salah satu yang menyebabkan sehingga flora dan fauna di Indonesia itu memiliki ragam jenis. Jadi itulah yang materi untuk hari ini. Semoga adik-adik bisa paham. Dan di sini Pak akan memberikan satu tugas. Tolong dicatat ya. Yang tugasnya silakan adik-adik cari contoh-contoh flora yang ada di yang ada di daerah adik masing-masing, dan tolong untuk gambarnya di print dan kita akan tempel di kelas kita. Itu yang menjadi tugas adik-adik. Sekian dari Pak. Selamat siang. Ya. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Baik, pada siang hari ini Ibu akan membawakan suatu materi tentang puisi. Ada yang tahu puisi itu apa? Belum. Puisi itu adalah suatu karya sastra yang menggunakan bahasa kreasi dan efektif, di mana mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman. Nah, itulah puisi. Jikalau orang mengungkapkan suatu puisi tanpa pengalaman dan perasaan, itu adalah puisi yang hampa dan tidak baik untuk didengar. Baik, kita masuk pada ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi itu yang pertama, bahasa yang indah. Otomatis orang kalau menggunakan puisi itu tidak mungkin menggunakan bahasa yang indah, tetapi menggunakan bahasa yang sesuai dengan puisi dan pengalaman. Kemudian yang kedua, rima dan irama, yang dimana menggunakan puisi itu menggunakan ekspresi yang contohnya seperti saya ingin terbang tinggi. Nah, dari sini puisi ini mengambil makna. Nah, kemudian masuk pada rima dan irama. Puisi ini yang menciptakan efek musik klasik-klasik seperti aku cinta kamu, kamu cinta aku. Nah, di situ menggunakan efek kayak sedikit bernada, aku cinta kamu, kamu cinta aku. Nah, seperti itulah. Kemudian kita masuk pada imaji. Imaji yang seperti kita tahu seperti isi pikiran manusia. Nah, puisi ini menggunakan pikiran atau pengalaman kepada pembaca. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi naratif, puisi liris, dan puisi deskriptif. Yang pertama puisi liris. Puisi yang menggunakan perasaan dan pikiran secara pribadi. Kemudian masuk pada puisi naratif, di mana puisi ini menceritakan tentang sebuah pengalaman atau cerita fakta tentang sebuah cerita.
atau cerita fakta. Baik, kemudian kita masuk pada unsur-unsur puisi. Yang pertama ada tema, yang kedua ada amanat, yang ketiga imaji. Yang pertama tema itu adalah merupakan tema puisi yang akan disampaikan nanti dalam suatu puisi. Kemudian amanat. Di sini ada yang tahu amanat? Contoh amanat itu seperti apa? Yang tahu? Amanat itu sebuah penyampaian yang ingin disampaikan dalam sebuah puisi yang akan disampaikan kepada pembaca. Kemudian kita masuk pada imaji. Imaji itu seperti gambaran yang ada di dalam pikiran isi pikiran manusia pada suatu gambaran puisi. Sejauh materi puisi, Ibu rasa mungkin anak-anak sudah paham. Nah, Ibu akan bertanya tentang peran rima dan irama dalam sebuah puisi. Tulis atau coba jawab? Coba yang pertama. Musikalisasi, yang kedua membuat puisi lebih menarik dan mudah diingat, yang ketiga menciptakan suasana tertentu dan menempatkan dan misi puisi. Oke, itu jawaban saya. Ya, bagus sekali Umi. Dengan demikian, peran rima dan irama itu sangat penting dalam kualitas efektif dalam suatu puisi. Sampai di sini ada yang masih bertanya? Ya, apa? Saya bertanya bagaimana bahasa yang indah dan ekspresif digunakan dalam puisi. Bahasa yang indah dan ekspresif dalam suatu puisi yaitu ada 3. Yang pertama, pilihan kata yang tepat atau bermakna. Kedua, penggunaan metafora. Ketiga, penggunaan smile. Keempat, penggunaan imaji. Yang pertama, penggunaan kata yang tepat dan bermakna seperti contohnya matahari terbenam di ufuk barat, warna merah menyala. Menyala menggambarkan keindahan matahari terbenam. Kemudian, 2, penggunaan metafora. Contohnya, kau adalah bunga matahari di taman hatiku. Metafora bunga mawar menggambarkan kesalahan, menggambarkan keindahan dan kelembutan. Kemudian kita masuk pada keempat, penggunaan imaji. Contoh, gelombang laut menghantam pantai, suara ombak yang menenangkan. Nah, suara ombak menggambarkan suasana yang tenang dan damai. Ya, itulah bahasa yang indah dan ekspresif dalam suatu puisi. Jelas? Jelas Ibu. Apakah di sini masih ada yang bertanya tentang puisi pada materi hari ini? Tidak ada. Ibu rasa semuanya sudah paham ya. Baik. Ada yang bisa mengambil satu kesimpulan tentang puisi yang ada pada saat ini? Satu orang boleh menjelaskan atau kesimpulan materi tentang suatu puisi. Ya, tidak ada. Jadi, puisi kita dapat menyimpulkan menggunakan bahasa atau karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pengalaman yang dirasakan kepada puisi untuk pembaca. Demikian materi pada siang hari ini. Ibu rasa sudah paham semua? Paham? Baik. Jangan lupa untuk membuat satu puisi. Kemudian kita akan praktekkan minggu depan dan Ibu akan mengambil satu nilai UAS untuk minggu depan. Baik. Selamat siang. Siang. Baik, selamat sore adik-adik. Sore. Pada saat ini kita akan belajar tentang pengenalan perangkat keras komputer.
Baik, di sini siapa yang pernah melihat bagian dalam komputer? Belum ada itu. Oke, baik. Di sini tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu buat kalian dapat menyebutkan beberapa perangkat keras utama komputer dan kalian dapat menjelaskan fungsi dasar perangkat keras komputer. Di sini ada beberapa perangkat keras komputer. Yang pertama yaitu motherboard. Oke, yang pertama itu motherboard, yang kedua RAM, yang ketiga hard disk, dan yang keempat power supply. Oke, yang pertama itu motherboard, yaitu tempat menempel semua komponen utama komputer. Kemudian RAM itu adalah tempat penyimpanan data sementara saat komputer bekerja. Kemudian hard disk itu adalah penyimpanan data permanen. Dan yang terakhir power supply itu dia menyediakan listrik ke seluruh komponen komputer. Di sini saya mau bertanya, apa yang terjadi jika RAM dilepas dari komputer? Kan tadi sudah dijelaskan RAM itu tempat penyimpanan data sementara saat komputer bekerja. Dan apa yang terjadi jika RAM dilepas dari komputer? Tidak bisa menyimpan data. Oke, cepat sekali. Coba adik-adik sebutkan perangkat keras lain yang kalian ketahui. Keyboard, mouse, monitor. Oke, terima kasih Desnia. Baik, itu materi kita saat ini, dan dari penjelasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik yang membentuk komputer. Saat ini saya akan berikan tugas kepada adik-adik, cari gambar perangkat keras komputer dan tempelkan di kertas dan berikan keterangan. Oke, demikian pembelajaran kita pada saat ini. Selamat sore. Oke, selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Oke, pada saat ini kita mau belajar tentang materi mengenai kondisi mesin. Apa tadi? Kondisi mesin. Oke. Baik. Untuk kondisi mesin kan dia ada beberapa tahap. Biasa sudah tahu kondisi motor kalau macam mau mati biasa apa? Apa yang rusak? Aki, sok. Yang lain? Busi bisa masih mati. Oke, yang lain? Ya ada? Oke. Tadi ada yang tulis pertama aki. Yang kedua apa tadi? Busi. Dan nomor ini
Oke, anak-anak bisa dilihat. Bisa, Pak. Oke, di sini kan tadi ada yang jawab pertama ketika kondisi motor mati itu adalah yang salah satu biasanya mati aki. Di sini yang kedua apa? Busi. Oke, di sini regulator, bensin, oli. Oke, kita bising kita bahas satu ya. Kondisi aki di sini biasa kalau aki mati itu dia modelnya seperti biasa kan kalau aki mati itu dia macam kalau ditimbang tuh misalnya dia beratnya 1 kilo, ketika dia turun menjadi setengah kilo itu berarti cairan pada aki itu telah habis. Dan juga biasa kalau macam basah-basah, kondisi basah pada bawah aki biasa juga itu pencairannya di dalam bocor. Jadi itu akibatkan pada aki bisa mati dan tidak bisa menyalakan motor. Oke, next kita lanjut pada yang busi. Di sini busi kondisi busi mati biasa ada beberapa tahap. Ada 3 model. Bisa kita lihat kalau busi, kepala busi. Sudah pernah lihat busi kah? Sudah pernah. Sudah? Ada yang belum? Iya, sudah. Oke. Baik, Pak bahas busi tentang busi. Di sini ada 3 tahap busi. Biasa kondisi busi ada yang basah, kepala busi basah, basah dengan biasa basah bensin atau oli. Kedua kering. Yang ketiga tidak ada warna sama sekali, masih tercerah. Oke, yang pertama itu adalah busi mati. Biasa mati karena basah bensin. Biasa itu telah terjadi dari karburator yang telah cair terlalu tidak stabil, jadi dia bisa naik ke busi, bisa membesarkan busi jadi terlalu parah, dan juga oli bisa masuk di dalam kepala busi, dan itu bisa mengakibatkan pengapian telah habis dan tidak ada pembakaran pada dalam mesin. Jadi itu mengakibatkan juga motor bisa mati. Oke, next kita lanjut yang ketiga. Di sini ada apa? Karburator. Oke, baik. Di sini ada karburator. Ada yang bisa sebutkan biasa kalau motor yang biasa anak-anak muda atau bisa balap liar di malam biasa orang pakai karbu apa? Biasanya kan orang bukan pakai karbu standar toh. Biasanya orang pakai karbu untuk khusus balapan. Biasa juga disebut karbu apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, baik. Di sini bisa kalau jelaskan salah satu merek karbu. Siapa tahu ada anak yang suka mau ikut-ikutan balap liar mau pakai karbu terbaik. Di sini ada salah satu Pagolo tulis karbu P. Di sini ada karbu P. Karbu P itu dia bisa terbagi. Ini cukup bagus sih karbu ini, cuma dia sangat boros. Oke, di sini ada beberapa tahap merek karbu. Jadi ada karbu yang merek 24 sama 26 sama 28. Oke, di sini bisa dilihat 24, 26 sama 28. Di sini kalau macam itu khusus pembakaran dari 24 dia cukup, belum terlalu boros. Kalau 26 ya masih boleh lah. Mungkin lebih boros daripada 24. Kalau 28 sudah lebih boros. Mungkin lebih boros itu lebih kencang. Jadi kalau macam anak suka memakai atau menguji cara kerja karbu, silahkan pakai karbu. Oke, next kita lanjut dalam kondisi bensin. Di sini bensin, jadi kalau macam motor pada saat motor mati, bisa utamakan kan cek bensin. Kenapa bisa bensin itu bisa habis? Kalian tahu? itu terlalu panjang. Jarak tempuh terlalu panjang. Oke, masuk yang lain. Sama. Oke, jarak tempuh yang terlalu panjang itu masuk akal juga. Yang lain juga perlu bahas. Bensin habis juga biasa tergantung juga dari anak-anak bisa membawa motor kan, so terlalu perhatikan tuh tiba-tiba mati habis bensin. Itu salah satu juga penting, harus bisa mengecek kondisi motor bensin sebelum melakukan perjalanan. Oke, baik, kita lanjut pada oli. Di sini ada oli. Apa itu oli? Oli itu adalah pelumas untuk baik bagian dalam kondisi mesin. Jika bisa ada motor metik ini sangat bergantung sekali pada oli. Kalau macam dia lebih cepat pembakarannya daripada motor biasa. Karena itu saya nyari motor metik itu dia sangat bergantung sekali pada oli. Jadi kalau macam kondisi
oli itu kering, bisa-bisa motor metik itu mati. Dan pada saat kering baru diisi oli, tiba-tiba motornya bisa berasap. Nah, itu kenapa? Itu karena kekeringan oli pada dalam mesin dan bisa merusak roller atau piston atau blok di dalam. Jadi sudah menjadi apa? Luka atau terkikis. Jadi pada saat diisi oli bisa jadi peluru mesin di dalam, licin. Jadi kalau kondisi motor bisa berasap. Nah itu. Jadi blok atau piston dan cincin piston rusak. Jadi kalau kondisi kalau sudah begitu sudah parah sih gitu. Jadi kalau kita mau anggaran kasih bagus sekali semua, kira-kira 1 juta atau 2 juta. Oke, baik. Kira-kira cuma sampai sini pembahasan dulu mengenai tentang kondisi mesin pada motor. Cukup hapus ya? Ya. Oke. Baik, Pak Guru bikin pertanyaan. Sudah dengar dong tadi Pak Guru tadi membahas materi? Sudah. Oke. Tadi Pak Guru waktu bertanya, sekarang saya bisa jawab tadi yang pertama. Yang bisa disebut apa tadi? Kan tadi Pak Guru sampai kalau saya lihat aki, oke. Busi. Bagus. Kalkulator, terus Bensin. Oke, baik, ternyata Pak Guru sangat perhatikan sekali tentang materi ini. Oke, makasih. Dan Pak Guru memberikan tugas untuk di rumah bisa mengambil di Google atau di mana saja untuk mengambil gambar kondisi motor sesuai motor apa, mau ambil motor untuk yang merek Yamaha, Honda, Kawasaki atau H2, mesin H2 yang besar begitu, terserah. Saya kita mau pasang di komputer ini tentang mengenai kondisi mesin-mesin motor. Oke, kiranya terima kasih. Semoga materi Pak Guru bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih.